Samil TV Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil TV Sunnah di dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang subtema menjadi istri yang sukses Untuk disebutkan bahwa mengetahui kualitas istri yang baik akan membantu bagi pria untuk mendapatkan pasangan yang baik, perempuan dengan kualitas istri yang baik adalah penjaga yang layak, dan mereka pantas mendapatkan semua perhatian dan rasa hormat karena mereka memiliki niat paling murni untuk rumah tangga. Salah satu alasan mengapa seorang perempuan dianggap sebagai istri yang baik adalah karena kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan. Ketika pasangan tidak setuju, seorang istri yang baik akan mengikuti jejak suaminya dengan menerima untuk menyelesaikan masalah secara damai Selain itu juga, istri yang baik memahami bahwa suami tidak sempurna, sehingga dia tidak berjuang untuk membentuk suaminya menjadi suami yang sempurna. Artinya seorang istri yang baik tidak akan menuntut kepada suaminya untuk menjadi suami yang sempurna, suami yang berkualitas bagus apa-apa suami bisa diandalkan. Tidak seperti itu Nah, untuk mengetahui apakah dirimu salah satu pasangan atau calon istri yang baik, berapa tandanya? Ada tanda-tanda seorang istri yang baik peduli dan penyayang. Yang pertama istri yang baik menunjukkan perhatian dan kasih sayang dia peka terhadap kebutuhan keluarga dan melakukan yang terbaik untuk memberikan solusi dia mengerti ketika suaminya frustasi atau boleh dikatakan dia mengetahui segala apa yang dirasakan oleh suami perasaan, kegundahan ataupun ujian-ujian yang dihadapi oleh suami. Maka istri akan menjadi benteng untuk bisa menyenangkan bisa memberikan kenyamanan kepada seorang istri sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dia mendapatkan seorang istri Siti Khadijah yang lebih tua daripada Rasul. Bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro, Rasul didatangi oleh malaikat Jibril yang bertubuh besar, sehingga Rasulullah merasa ketakutan, kedinginan tubuh Rasulullah, sehingga Rasulullah balik ke rumah minta diselimutin. Khadijah, selimutin selimutin anak bahasa Arab kan. Nah, Khadijah tidak bertanya ngapa Rasul, ngapa ini enggak. Apa yang diminta oleh si Nabi tadi dilaksanakan dulu oleh istrinya. Maka setelah itu dilakukan dengan perlahan-lahan Khadijah memberikan perhatian kepada Rasulullah Itulah yang disebut seorang istri yang baik, yang mengerti, menjadi istri yang sukses di akhirat. Tidak pernah dia bertanya tentang apa yang terjadi suamiku gini. Nah, nanti ketika hal itu terjadi, bukan rumah tangga itu menjadi nyaman, tapi bisa menjadi
persoalan gitu ya. Nah, yang kedua peka terhadap hal-hal kecil gitu ya. Seorang istri yang baik tidak mengabaikan hal-hal yang kecil yang terjadi di rumah. Misalkan jika suami melakukan sesuatu yang dianggap kecil, tidak mengabaikan, sebaliknya dia melakukan pemanasan dengan penuh kasih sayang ya, dan menghargai apa yang telah diberikan ke istri kepada si suami ya. Yang ketiga, menghabiskan waktu ya berkualitas bersama suami. Apa yang dimaksud dengan waktu yang berkualitas gitu ya? Sesibuk apapun ya jadwal istri yang baik, dia tetap meluangkan waktu untuk suami. Artinya ketika istrinya punya kegiatan di luar, di rumah, kegiatan ibu-ibu rumah tangga, tapi istri sangat mengerti dengan kondisi-kondisi yang seharusnya dilakukan kepada suami ya, termasuk menjadi kreator YouTube, konten segala macam. Semua itu harus terselesaikan urusan-urusan dalam rumah tangga sehingga suami tidak mengalami kecemburuan sosial. Maka di dalam kita menjadi konten kreator harus diperhatikan juga adab dalam live ya, dalam chat, dan dalam kita dikatakan di dalam kalau live itu berkomunikasi dengan orang gitu ya, harus dijaga ya perkataan itu. Yang keempat, mendorong suaminya ya. Salah satu peran penting ya seorang suami dalam kehidupan, ia bertindak sebagai sumber dorongan atau dukungan di saat ya suami membutuhkan. Ketika sang suami ingin buka usaha, ingin menjalankan bisnis, maka istri yang baik adalah memberikan dorongan ya, spiritnya, kemampuannya, ide-idenya, agar suami terbantu dan bisa menjalankan aktivitas itu tanpa ada rasa gitu ya, oh saya ini ingin melakukan suatu bisnis, tetapi istri ini kadang-kadang tidak mensupply ide-idenya. Nah, ini menjadi hambatan bagi sang suami ketika dia tidak mendapatkan dorongan dari keluarga. Nah, ini akan bisa menghambat perekonomian juga gitu kan. Yang kelima adalah menghormati suami. Nah, ini yang paling penting ya, para ibu-ibu yang di rumah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menghormati suami kita ya, ketika dalam memberikan pengajaran kepada kita, menghormati dia ya. Kalau dia memberikan yang terbaik ya dengan agama ya, maka ikutin. Tapi kalau dia mengajarkan tentang sesuatu yang bermaksiat, maka boleh kita tidak mengikuti atau kita memberikan nasihat. Apalagi kadang-kadang kan sering sang suami dijatuhkan ya mukanya di depan keluarganya, atau memaki-maki suami di hadapan keluarganya, atau merendahkan suami di keluarga atau di teman-temannya. Nah, ini bukan istri yang baik, ini termasuk istri yang terlaknat gitu ya. Tidak mau pakai jilbab, tidak mau pakai baju-baju yang longgar. Ini juga bisa menjatuhkan martabatnya suami. Jadi para istri-istri yang soleh, hal yang paling penting adalah ketika kita mau menjadi istri yang sukses di mata Allah ya, bukan di mata suami saja, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita yang memberikan kesejukan di dalam rumah tangga gitu ya. Yang keempat, mengutamakan keluarga ya. Apa yang dimaksud dengan mengutamakan keluarga? Jika kamu berpikir tentang apa yang harus kamu cari di dalam mencari rezeki, itu yang paling penting adalah keluarga dulu yang di rumah. Nanti baru urusan di luar setelah kita meminta izin kepada suami apakah boleh memberi rezeki ke orang tua kita, ke sanak saudara kita ya. Kalau semua kebutuhan dalam rumah tangga itu terpenuhi ya, ada kelebihan sedikit boleh, tapi masih ada izin kepada suami. Nah, ini nggak bisa sembarangan ya.
wahai sahabat Samuel Tutor, di dalam rumah tangga ini bukan hal yang mudah, berat kalau tidak diikuti dengan ilmu-ilmu agama gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemecah masalah yang baik. Apa yang dimaksud dengan pemecah masalah yang baik? Dalam pernikahan salah satu sifat ya istri yang baik untuk dia bisa memberikan solusi apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Penting, sangat penting ini. Makanya kita menjadi istri itu jangan nyablak gitu ya, mulutnya nyablak tuh ya gimana gitu ya. Ketika suami bercerita, istri udah mulai nganar gitu ya. Kalau bahasa paling itu pembicaraannya tidak menyenangkan hati gitu ya. Artinya dia mampu memberikan solusi yang terbaik kepada suami. Yang kedelapan ya, yang terakhir adalah menghargai kerja tim ya dalam rumah tangga. Seorang istri juga harus menghargai apa yang telah dikerjakan suami di dalam rumahnya, yaitu menyapu, membersih rumah ya. Kalau tidak rapi, kerja tim sangat dibutuhkan agar ya tercipta suasana rumahnya yang bersih dan nyaman ya. Kalau suami udah melakukan sesuatu yang apa namanya yang menjadi kewajiban dia, ya sudah, kalau kurang bersih jadi kenapa nih belum ini belum dibersihkan ya, jangan langsung dibentak-bentak gitu ya. Apa yang membuat seorang istri yang baik adalah kemampuan untuk berkolaborasi dan berpartisipasi ya sebagai pemain tim yang aktif. Dia tidak meninggalkan suaminya untuk mengatasi masalah apapun di dalam kehidupannya. Sebaiknya dia menyumbang pikirannya dan mengakui upaya suami ya. Istri yang baik tahu ya upaya kolaboratif menjaga pernikahan tetap utuh dan harmonis. Nah, mudah-mudahan para sahabat Samuel Tutor, apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat saya pribadi khususnya ya, karena saya juga pasangan rumah tangga yang baru berjalan 13 tahun, jadi butuh ilmu juga, kita butuh sharing-sharing juga gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan nilai-nilai yang positif ya. Itu aja yang bisa saya berikan, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang masalah rumah tangga yang lainnya ya. Mudah-mudahan kalau kalian suka, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen gitu ya. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Oke, itu saja yang bisa Samuel Tutor berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah. Mari dukung channel dakwah Samuel TV Sunnah dengan cara subscribe, like, dan komen. Berjuang sampai hari kiamat. Segmen Fun Funding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kembali dengan kami di Samuel Tutor. Untuk saat ini kami sedang ada kegiatan pandai dan ikuti terus semua kegiatan kami. Semoga bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ustadz Bagus Legowo Suloso selaku Ketua Asalim Aliansi Pengusaha Muslim. Yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara yang insya Allah ada 3 olahraga yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memanah, yang kedua adalah berkuda, dan yang ketiga adalah berenang. Hadis Arba'in. Jangan makan dengan tangan kiri. Ila akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyasrab biyaminihi wa inna syaitana ya'kulu
ya'kulu wa yashrabu bishimali. Apabila kamu makan, maka hendaklah kamu makan dengan tangan kanan. Apabila kamu ingin minum, maka hendaklah kamu minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan akan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa dapat berjumpa kembali di dalam channel Sani Tutor. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga yang harmonis tetapi dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji yang saya utarakan kemarin, ya, setelah sifat-sifat istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga yang sudah harmonis tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, simak terus penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Meski harmonis, ya, 4 pasangan suami istri ini tetap dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang menginginkan rumah tangga yang dibangun selalu dihiasi dengan keharmonisan, ya, dan tentram. Memang dalam Islam pun tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, keharmonisan, ya, sehingga pasangan yang harmonis akan membuat kagum siapapun yang melihatnya karena ia telah berhasil mencapai tujuan pernikahan yang mereka inginkan. Namun, apa jadinya jika rumah tangga yang harmonis tersebut ternyata mendapatkan laknat dari Allah? Ya, benar. Meski terlihat harmonis oleh manusia, sebenarnya pasangan suami istri ini tengah mendapatkan laknat dan juga dari Rasul, ya, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Siapa sajakah pasangan suami istri ini yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu suami istri yang memusuhi Islam, yaitu rumah tangga yang memusuhi agama Allah. Contoh pasangan yang kompak dan harmonis namun memusuhi Islam, lihat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pasangan Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Tak hanya untuk kehidupan, namun mereka juga kompak untuk memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya masih dalam garis kekerabatan, dikarenakan mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Paman yang harusnya mendukung keponakannya justru balik memusuhi, ya, memusuhi Rasulullah SAW dalam pencekalan dakwah. Istrinya Ummu Jamil pun selalu menyebar berita yang jelek agar Rasulullah dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat Arab, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melaknat keduanya dan diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Lahab, ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, ya. Dia tidak berfaedah, ya, kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan, karena ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istri pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, yang kedua yaitu penyimpangan perilaku di dalam berhubungan suami istri, ya. Sesungguhnya istri merupakan ladang bagi seorang suami dan suami berhak untuk bercocok tanam, ya, bagaimanapun yang ia kehendaki dalam sepanjang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Allah, ya. Sikap yang menyalahi syariat ini
yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menyimpan dari qadar hubungan yang seharusnya. Salah satu yang dilakukan hubungan di luar garis kodratnya itu mendatangi istri melalui lubang duburnya, yang ini justru akan mendatangkan ya dosa besar bagi pelakunya, walaupun dia sebuah pasangan yang diikat dengan tali pernikahan gitu ya. Benar-benar terlaknat orang yang melakukan hubungan dari jalur belakang. Hadis riwayat Ahmad gitu ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya dijelaskan bahwa sikap yang demikian sama artinya dengan kufur ya, kufur atas apa yang telah diturunkan ya kepada Rasulullah SAW. Pasangan yang ketiga yaitu pasangan Syiah yang menghina Nabi dan sahabat ya, menghina sahabat Nabi atau menghina Nabi juga. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kaum Syiah merupakan kaum yang senang mencaci ya, mencaci maki dan menghina para sahabat Rasul seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka mengatakan bahwa yang berhak menepati kekhalifahan yang pertama kali adalah Ali, dikarenakan Ali merupakan ahlul bait gitu ya. Nah, sahabat tuh yang keempat adalah suami istri yang memiliki tato yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentato tubuh merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam karena sama saja dengan tidak ridho dengan ketetapan Allah atas tubuh yang dianugerahkan kepadanya ya. Nah, hanya kaum laki-laki juga, namun kini kaum perempuan pun senang menghiasi tubuhnya ya. Jadi secara logika tuh badan mau diapakan ya? Badan ditato, digambar-gambar ya. Sudah jelas badan ini tak akan kembali seperti semula apabila ia sudah dicacati. Siapa yang bisa mau mengembalikan kulitnya seperti semula? Ini kan hal yang sangat bodoh, yang tidak ada manfaat bagi dirinya ya, dan juga akan menyulitkan seseorang ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika seseorang kembali kepada Allah dalam kemaksiatannya, tetapi ya bagaimana ketika tubuhnya sudah mengalami cacat ya, orang akan beranggapan dia adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini saja sahabat-sahabat kotor apa yang bisa kami sampaikan tentang 4 pasangan di dalam rumah tangga yang harmonis ya, tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita termasuk salah satu di antaranya. Auzubillahi min dzalik ya, sampai dah rumah tangga kita diselimuti dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi ya. Mari kita jaga ibadah kita jaga iman kita agar tetap selalu dalam zikrullah, yaitu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat dokter, di hari yang siang ini ya cukup panas, tapi hawa-hawanya dingin ya, membuat mata ngantuk. Jangan lupa dulu sumber kopi. Itu saja yang bisa kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusuli fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول ما شفيهنا على الله شططا
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا بجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني أن يجير بي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصيرا وأقل عددا قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. Kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam TV Sunnah ya, dalam Samil TV Sunnah. Pada segmen kesehatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penyebab sakit jantung ya. Penyakit jantung ini yang diderita oleh setiap orang ya. Penyakit jantung yang selalu dirasakan oleh sebagian orang tua. Apa saja yang menjadi penyebab adanya penyakit jantung di dalam tubuh kita?
Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Beberapa jenis penyakit jantung di antara lain yaitu penyakit jantung koroner yang merupakan jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung, ya. Penyakit jantung bawaan yaitu penyakit jantung yang ditemukan sejak dari bayi, ya. Infeksi atau endokarditis merupakan suatu infeksi pada lapisan dalam jantung. Gagal jantung merupakan suatu kegagalan otot, ya, jantung untuk memompa darah secara memadai ke seluruh jantung. Aritmia yaitu merupakan suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal. Berapa saja yang menyebabkan penyakit jantung? Penyebabnya yaitu antaranya adalah penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung, kemudian penyakit jantung bawaan, adanya beberapa faktor risiko di antara infeksi rubella saat hamil, ya. Infeksi jantung itu disebabkan oleh virus atau bakteri yang paling umum, ya, adalah infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Gagal jantung umumnya disebabkan oleh infeksi atau adanya kelainan katup jantung, dan aritmia juga disebabkan oleh kelainan bawaan adanya otot jantung yang mengalami kematian, gitu ya. Beberapa faktor yang menjadikan risiko penyakit jantung seseorang. Beberapa faktor penyakit jantung yaitu, ya, selain gaya hidup yang tidak normal atau yang tidak sehat seperti makanan tinggi karbohidrat, lemak, obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, juga kebiasaan merokok, ya, rawat keluarga juga memainkan peran besar akan risiko penyakit jantung. Nah, sahabat simulator, gejala penyakit jantung, apa yang merupakan penyakit jantung itu ada di dalam diri kita. Gejalanya yaitu sama seperti pada awal yang kita sampaikan tadi. Nah, sahabat simulator, mari kita jaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari beberapa macam penyakit yang mungkin bisa menyebabkan, ya, kerusakan daripada jantung. Nah, sebenarnya penyakit jantung juga bisa diakibatkan daripada terjadinya tekanan yang terlalu tinggi pada area jantung yang dirasakan oleh seseorang akibat sirkulasi darah yang mengalami hambatan, ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusi untuk penyakit jantung ini sama saja akibat daripada terjadinya kolesterol tinggi, ya, kemudian hipertensi, tekanan pembuluh darah yang begitu kuat sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan pada jantung. Nah, solusi yang bisa kita lakukan selain melakukan rawatan di kedokteran, juga bisa dilakukan dengan rawatan tibu nabawi, yaitu rutinitas bekam 1 bulan minimal 2 kali untuk menormalkan sirkulasi darah, ya. Tidak lain penyakit-penyakit yang terjadi dalam tubuh yang berkaitan dengan jantung itu tidak terlepas daripada sirkulasi darah yang tidak lancar, gitu ya. Lakukan rawatan bekam 1 bulan sekali dan memilih herbal dari HNI ataupun rimpangan dari Ustadz Zaidul Akbar. Nah, herbal daripada HNI itu bisa konsumsi mengkudu Andrographis centella, kopi 7 elemen, ya, dan tips buah untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, ini saja yang bisa saya berikan mengenai penyakit jantung, ya, apa-apa saja yang terjadinya penyakit jantung dalam tubuh kita dan solusi yang bagaimana yang harus kita lakukan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan malam. Wanita muslimah menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk welas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Wanita seharusnya tidak seperti bulan yang setiap orang bisa melihatnya tanpa tertutupi apapun, tapi wanita seharusnya menjadi seperti matahari yang membuat mata tertunduk sebelum melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Samil Tutor Abu Syarif. Nah, para sahabatku, di tema kita pada sore hari ini yaitu ketidaksabaran dalam menghadapi persoalan rumah tangga akan mendatangkan suatu perceraian. Ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan sebuah perceraian dalam rumah tangga? Memang sangat banyak hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Ya, ataupun ada pihak yang lain. Ya, salah satu hal yang bisa menyebabkan perceraian adalah karena adanya sifat yang tidak sabar dalam menghadapi sebuah ujian yang Allah berikan kepada salah satu keluarga. Mungkin juga terjadi pada diri kita, ya, pada keluarga kita, pada hubungan rumah tangga kita, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita mampu menghadapinya atau tidak. Nah, simak terus materi kali ini, mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa diambil, ya. Sifat yang tidak sabar dalam menghadapi musibah atau pencobaan, kejadian yang menimpa rumah tangga, bisa juga dikarenakan ketidaksabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sabar meninggalkan sebuah kemaksiatan. Yang semua ini bisa menyebabkan retaknya kehidupan rumah tangga. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, ya, agar senantiasa bersabar, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Rahman ayat ke-17, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir ala ma'asabaka inna dzalika min azmil umur, ya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian ini termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perlu diketahui, ya, sahabat Samil Tutor, setiap dari kita bahwa yang namanya rumah tangga, ya, itu tidak mungkin akan damai secara terus-menerus. Artinya bahagia terus hidupnya, kemudian tidak ada sedikit problem atau masalah yang dihadapi. Nah, ini rumah tangga, apakah dikatakan rumah tangga yang baik-baik saja atau bagaimana? Apakah dikatakan rumah tangga yang jauh dari ujian Allah, ya? Yang namanya kehidupan itu pasti ada gelombang, ini ada gelombang pasang surut, ya, ya, sebagaimana, ya, para kehidupan nabi-nabi Allah, ya. Para nabi-nabi Allah juga dan para sahabat juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana cara mereka menghadapinya atau menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan kembali mereka dengan ibadah yang mereka miliki, gitu, ya. Bagaimana penjelasan yang lengkap dari permasalahan inilah, ya, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian para sahabat Samil-Tutor, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kita tetap selalu dijaga, ya, sampai sampai kita
tua ya, mungkin akan ada selisih paham ataupun ada hal-hal yang membuat terjadinya miskomunikasi. Tapi kalau ya sebagai suami ataupun sebagai istri selalu mengedepankan ya tentang masalah ibadah, insyaallah ujian sebesar apapun insyaallah pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.